Hari ini dalam program Life Unlimited kita akan membahas kabar yang terbaik. Apa itu kabar yang terbaik yang ada di seluruh dunia? Mari kita belajar bersama-sama dalam program Life Unlimited. Ya, halo dan selamat berjumpa kembali dalam program Life Unlimited kepada semua pemirsa dimanapun di seluruh Indonesia. Saya Susan Hoover, sangat senang sekali kita bisa jumpa kembali dalam program ini. Hari ini ada series yang baru, ada topik yang baru, dan saya percaya semua akan sangat diberkati dan merasa semangat setelah belajar bersama-sama hari ini. Dan bisa lihat sepanjang program itu ada berapa cara bagaimana kita bisa kerjasama, bisa ikut dalam beberapa hal social media. Semua program ini nanti akan juga di-upload kepada YouTube. Jadi boleh subscribe supaya bisa belajar terus bersama-sama dengan program Life Unlimited. Ya, hari ini kita akan masuk series yang baru dan kita akan membahas good news. Apa itu good news? Itu adalah kabar baik. Dan bukan saja kabar baik apapun yang ada, tapi kita akan bicarakan kabar yang terbaik. Bukan saja kabar terbaik yang ada di seluruh dunia saat ini, tapi kabar yang terbaik yang ada di sepanjang masa kepada siapapun, dimanapun, kapanpun. Wah, ini pasti kabar yang begitu baik. Betul sekali. Jadi hari ini saya harap semua akan menerima kabar baik ini. Nah, apa itu kabar baik? Mungkin ada yang pernah dengar istilah ini. Kalau ada dengar dari kata-kata rohani, ada yang mengatakan Injil. Nah, sebenarnya kata Injil itu terjemahan adalah kabar baik. Jadi itu adalah hal yang sama. Nah, kadang-kadang kita mengatakan, oh itu kabar baik, saya dengar sesuatu yang baik terjadi. Betul, mungkin itu kabar yang cukup baik, sesuatu yang baik terjadi. Tetapi Injil kalau diterjemahkan adalah kabar yang begitu baik, hampir terlalu baik. Jadi kalau kita mau tahu kabar yang terbaik kepada siapapun, dimanapun, kapanpun, itu adalah sebenarnya Injil. Jadi hari pertama ini, series pertama ini, kalau kita mau belajar bersama-sama, kita harus tahu bahwa Injil adalah kabar baik. Jangan sampai di situ saja. Hari ini kita akan tahu nanti juga apa itu Injil dan apa itu semuanya. Dan saya percaya ini menjadi kabar baik bagi kita semuanya. Tapi sebelum kita lanjut lagi, karena kita sudah tahu bahwa Injil adalah kabar baik, mari kita saksikan video klip yang singkat ini yang akan menjelaskan kata Injil itu lebih dalam lagi. Ya betul, itu adalah arti daripada Injil. Nah, saya harap kita mengerti bahwa kabar yang terbaik ini yang datang kepada semua orang bukan sesuatu yang baru. Kalau ada orang yang kabarin, oh begini sesuatu yang kecil, yang mendadak, yang sesuatu yang baru terjadi, mungkin itu sesuatu yang kecil. Itu tetap kabar baik, tapi kabar baik yang mungkin berarti sedikit ya, sesuatu yang kecil. Tetapi kabar baik dalam Injil bukan saja sesuatu yang baru, yang untuk beberapa orang. Tapi itu adalah sesuatu yang sudah dinubuatkan dari abad-abad sebelumnya. Kita bisa baca ini semuanya hari ini kalau kita masuk dalam firman Tuhan untuk lebih mengerti lagi betapa besar, betapa baiknya kabar baik Injil ini. Kita bisa mulai dalam kitab Roma
pasal yang pertama untuk mendapatkan latar belakang atas Injil ini. Berkata dalam Roma 1 bahwa Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, ini adalah Injil. Injil adalah tentang apa? Sebenarnya inti adalah Injil adalah tentang Yesus Kristus. Oke, kabar baik adalah tentang Yesus Kristus. Itu adalah kabar yang terbaik. Nah, dikatakan jauh-jauh sebelum Yesus mau datang ke dunia untuk menjadi juru selamat untuk kita. Sebelum dia mati dan bangkit untuk kita. Itu sesuatu yang sudah dinubuatkan. Kalau kita mengerti, sebelum ada Yesus, dalam perjanjian lama, orang-orang yang hidup di dunia ini sebelum ada Yesus, mereka semua mau datang dekat kepada Tuhan. Nah, mereka punya kepercayaan, mereka punya agama masing-masing, dan mereka mau sembah, mereka mau datang taat kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang ada. Tapi mereka masih dengan posisi cukup jauh karena mereka belum ada korban yang sempurna yang dapat menghapuskan dosa mereka. Jadi mereka datang terus-menerus membawa korban, membawa sesuatu, dan mereka selalu memiliki satu jarak daripada Tuhan. Ada yang kadang-kadang orang yang meminta muka ke muka berhadapan dengan Tuhan, dan tidak boleh. Dan cukup banyak yang mau masuk dalam hadirat Tuhan yang suci, yang kudus, padahal mereka orang berdosa. Sering di situ mereka takuti atau mengalami kematian karena mereka orang berdosa tidak dapat masuk kepada hadirat Tuhan yang suci. Dan ini menjadi satu masalah. Mereka mau dekat kepada Tuhan tapi tidak bisa dekat. Dan kabar semua yang datang pada masa itu sering-sering bukan kabar yang baik, tetapi teguran, kabar yang kurang baik. Diingatkan terus kekurangan mereka, kesalahan mereka, kegagalan mereka. Nah, syukur hari ini saya tidak membawa kabar yang tidak baik. Saya tidak memiliki program ini untuk mengatakan kepada semua pemirsa betapa kita adalah orang berdosa, betapa buruknya kita semua, betapa salah kita semua. Karena ini bukan kabar baik. Dan itu tidak membawa pengharapan dan tidak membawa keselamatan. Kabar baik yang sesungguhnya bukan tentang kita dan apa yang kita lakukan. Tetapi kabar baik yang sesungguhnya adalah tentang seseorang juru selamat yang datang dan memberi hidupnya, memberi nyawanya, memberi dirinya yang sempurna tanpa dosa. Untuk menjadi korban yang sempurna bagi kita, menjadi pengganti kita. Supaya melalui dia kita semua dapat pengampunan dosa yang pasti, yang sempurna, kita semuanya terima kebenarannya dan boleh menjadi dekat kepada Tuhan. Jadi ini beda sekali. Bukan kita datang hari ini dengan mengatakan ada lagi perintah-perintah kalau tidak taatinya akan dipisahkan daripada Tuhan atau sesuatu seperti itu. Karena itu bukan kabar baik. Setiap orang yang sudah pernah coba melakukannya gagal semua, termasuk saya sendiri. Tapi saya bersyukur satu hari saya ada orang yang datang kepada saya dan menceritakan Yesus yang untuk semua orang, Yesus yang sudah datang, yang sudah lakukan semuanya itu untuk kita dengan sempurna. Dan dia menjadi pengganti untuk kita. Jadi melalui Yesus ada kabar baik bahwa keselamatan sudah tersedia bagi kita semua. Wah, betapa itu kabar baik. Bukan sesuatu yang membawa beban, bukan sesuatu yang membawa kita untuk tidak ada harapan. Ya, luar biasa sekali. Bahkan dikatakan, apa itu Injil? Lebih jelas lagi, banyak sekali ayat dalam firman Tuhan. Dikatakan seperti ini dalam 2 Timotius 2 berkata, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Jadi artinya kalau kita mau tahu apa itu Injil, banyak orang katakan apapun yang diceritakan itu Injil. No, itu salah. Injil itu hanya adalah kabar baik tentang Yesus Kristus.
Jadi kalau mau cari kabar yang terbaik yang ada di dunia, kalau mau tahu Injil itu apa, itu hanya saat kita berkata tentang Yesus Kristus. Kenapa? Karena kalau saya hari ini datang kepada program ini dan bicara tentang diri saya atau pemirsa, mungkin kita coba mengatakan hal-hal yang baik, kita hanya menjadi sombong. Tetapi itu pun tidak ada kepastian, tidak membawa keselamatan. Dalam standarnya Tuhan itu semua masih jelek, masih buruk, belum sampai. Dan kalau kita bicarakan kejelekan kita, kegagalan kita, dosa kita, itu juga tidak membawa keselamatan atau apapun yang baik. Makanya Injil yang sesungguhnya, kabar yang terbaik, yang terlalu baik, yang sungguh amat baik. Hanya satu hal saja, itu adalah kabar tentang Yesus Kristus dan apa yang dia lakukan bagi kita. Bahwa dia rela memberikan hidupnya, rela mati bagi kita. Tetapi dia bukan saja sampai rela mati bagi kita, menunjukkan kasih bagi kita. Dengan dia bangkit untuk kita, itu artinya dia mengalahkan maut, dia mengalahkan dosa, dia mengalahkan iblis dan semua yang mempertahankannya. Dia bangkit dengan kuasa, dengan hidup yang baru dan hidup yang kekal. Dan karena itu kita bisa tahu siapa yang percaya kepadanya akan juga bangkit satu hari dan memiliki hidup yang kekal. Wah, itu kabar baik. Jadi hari ini saya membahas supaya kita bisa membedakan apa yang menjadi kabar buruk dan apa yang menjadi kabar baik. Nah, kalau itu tentang Yesus, itu pasti kabar baik. Seperti ini, bayangkan kalau tidak ada Yesus, kita semua, setiap orang di dunia sama. Dan saya tidak mengatakan kabar baik ini hanya bagi satu kelompok atau beberapa orang yang baik. No, kabar baik ini adalah untuk semua orang. Saya sungguh-sungguh percaya hal ini, bahwa tidak masalah latar belakang kita, suku kita, ya bahasa kita, keberadaan kita, kita semua sama harganya di dalam mata Tuhan. Ini terbukti saat Yesus berjalan keliling. Yesus tidak hanya mencari orang yang paling pintar, orang yang paling kaya, orang yang paling benar hidupnya. Yesus sering-sering mendatangi orang yang orang lain panggil orang berdosa, orang yang sering direndahkan di mata orang lain, seperti harinya dia mau masuk ke rumah Zakheus, atau ada perempuan yang berdosa sering datanginnya. Yesus suka untuk datangin orang yang sering tidak dipandang oleh siapa-siapa. Nah, itu untuk menunjukkan apa? Bahwa dia tidak terbatas cuma untuk beberapa orang. Tetapi kedatangan Yesus dan keselamatan yang Yesus bawa untuk semua orang. Makanya saya suka ya kalau kadang membawa kabar baik ini tahu tidak terbatas. Kadang-kadang kalau kita memiliki kabar baik yang lain, contohnya hal kecil. Mungkin kita memiliki kabar baik, mungkin ada satu toko yang buat diskonnya sale lagi besar-besaran, atau mungkin ada programnya ini, diskonnya ini. Pernah nggak coba waktu paket apps, mungkin pesan sesuatu ya untuk makanan atau apa, dan mau pakai diskon, mau pakai promo, tapi itu ada syaratnya. Mungkin nggak bisa pakai semua promonya itu ya, karena promonya gede, luar biasa. Oh, ternyata itu ada syaratnya. Harus pakai kartu ini, harus pakai cara pembayarannya itu, harus sampai jumlahnya segini. Kan ada syarat-syaratnya. Jadi itu artinya hanya bisa kalau mungkin belanja begitu banyak, atau suruh memiliki ini atau itu. Jadi kita bisa lihat itu sering dibatasin. Tapi kalau dengan Yesus itu tidak dibatasin. Itu adalah untuk semua orang. Jadi saya senang sekali kemanapun saya pergi. Nah, kami sering belakangan ini saya pun ingat-ingat, kami ada pelayanan kepada anak-anak jalanan. Itu berharga di mata Tuhan. Kami membawa kabar baik dengan semangat kepada mereka bahwa Yesus mengasihi mereka. Dan Yesus dan bangkitan mati bagi mereka. Itu bisa untuk semua orang. Paling pendalaman atau di tengah kota, ya dimanapun kita, siapapun kita. Kita masih muda, masih kecil, anak-anak atau yang paling tua. Siapapun kita, ada kabar baik bagi kita hari ini. Nah, kita mungkin seperti saya katakan tadi, sebelum ada Yesus, mungkin semua orang di dunia, semua siapapun, bergumul kesusahannya untuk tidak bisa keluar. Tahu mungkin sadar, mungkin orang berdosa atau jauh dari para Tuhan. Tapi bergumul tidak bisa keluar. Sepertinya mungkin orang yang ada dalam laut. Dan hampir tenggelam, tidak tahu berenang. Nah, bayangkan kalau lagi di tengah-tengah laut ada ombak-ombaknya lagi panik-panik.
lagi merasa sendirian dan tidak tahu cara berenang. Bagaimana kalau lihat ada satu boat, ada satu perahu yang datang? Wah, pasti senangnya lihat sesuatu datang. Tapi bagaimana kalau orang yang datang berkata seperti ini? Kamu ini, lihat ini ada buku cara belajar untuk berenang. Baca buku ini. Baca buku ini biar kamu bisa berenang. Nah, orang yang lagi saat hampir tenggelam, lagi panik, mungkin lagi ada air masuk mulut, mungkin lagi hampir-hampir di titik terakhir. Tidak perlu dikasih tahu bahwa mereka salah cara berenang. Dan ini cara lo, baca dulu. Kalau mereka pun mau baca buku, mereka pasti tenggelam. Maksudnya untuk mereka mau ikuti instruksi pada saat itu, bukan itu yang dapat menyelamatkan mereka. Mereka sudah adalah tidak sanggup sama sekali. Yang mereka perlu pada detik itu, bukan seperti ini, pantungan atau bagaimana berenang. Yang mereka perlu pada detik itu adalah seseorang penyelamat yang masuk dalam air, ambil resiko untuk menyelamatkan mereka. Hanya itu yang dapat benar-benar selamatkan mereka pada saat itu. Dan ini kabar baik bagi kita. Yesus tidak datang untuk menambahkan syarat-syarat. Yesus tidak datang untuk menambahkan cara-cara apa yang kita harus lakukan untuk terima keselamatan, pengampunan dosa, dan datang dekat kepada Tuhan. Kabar baik adalah Yesus sendiri menjadi penyelamat bagi kita. Yesus sendiri yang datang untuk menyelamatkan. Bahkan dia sendiri mengatakan, dia datang ke dunia ini bukan untuk menghakimi, bukan untuk menunjukkan yang salah, tapi untuk dia sendiri secara pribadi menjadi penyelamat bagi kita. Hanya satu syarat saja untuk menerima keselamatan, percaya kepada Yesus. Wow, itu luar biasa sekali. Ya, kita semuanya bisa menerima. Karena itu, dengan kita lagi belajar apa itu Injil dan semuanya bahwa Injil adalah tentang Yesus Kristus. Mari kita masuk dan belajar juga dari orang salah satu pengkhotbah yang terbaik yang pernah ada. Mari ikut saya keliling dunia dalam video klip yang singkat ini. Hari ini saya berdiri di atas kota Athena. Nah, siapa yang pernah berdiri di mana saya berdiri saat ini? Rasul Paulus. Ya, saya sangat merasa kagum sekali boleh berdiri di mana Rasul Paulus bisa berdiri dan di depan tempat di mana dia pernah mengkhotbahkan sesuatu yang mungkin salah satu khotbah yang paling terkenal yang ada. Kenapa? Karena saya berdiri saat ini adalah tempatnya bukitnya dikenal sebagai Areopagus ya. Areopagus itu adalah tempat di mana ada sidang di sini. Sidang itu filosofis orang yang pikir-pikir, orang yang menentukan kepercayaan untuk orang Athena 2000 tahun yang lalu. Dan saat Rasul Paulus datang ke kota ini, dia memberitakan Injil di pasar-pasar, di sinagoga, dan akhirnya dipanggil menghadap sidang tempat ini. Percayalah, Rasul Paulus berdiri di depan kuil-kuil yang kagum-kagum yang dibangunkan untuk dewa Athena. Nah, saat dia berdiri di sini, dia tidak berkhotbah tentang dewa Athena, tapi dia berkhotbah tentang apa? Tentang Yesus. Nah, saat dia berdiri di sini berkata, dalam Kisah Rasul 17 semuanya diceritakan bagi kita. Berkata dalam ayat 22, Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, kamu dalam segala hal sangat beribadah kepada dewa-dewa. Dia membuka khotbahnya seperti ini. Dan dia mulai ceritakan kepada mereka seperti apa. Bahwa pesan-pesan khotbahnya ini adalah apa? Bahwa Tuhan yang mereka cari, Tuhan yang ciptakan langit dan bumi, tidak tinggal dan diam dalam tempat yang didirikan oleh tangan manusia. Jadi secantik-cantiknya ini, sekagum-kagumnya tempat yang mereka bangun. Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu tidak akan tinggal di tempat seperti ini. Dia bukan jauh daripada kita semua. Kita tidak harus naik bukit dan menjadi orang yang paling pintar. Dirikan tempat seperti ini untuk mendapatkan Tuhan. Tuhan tidak jauh dari kita semuanya. Kita semua adalah keturunan Allah yang hidup, Allah yang kita boleh kenal. Ini adalah inti khotbah Rasul Paulus di sidang yang berdiri di sini. Dan setelah dia berkhotbah yang luar biasa, majelis pun daripada Areopagus ada yang menjadi percaya dan jadi bangun dia. Sejarah yang sangat luar biasa dari 200 tahun yang lalu, kita bisa ikuti pelajaran dan langkah-langkah Rasul Paulus di kota Athena. Wow, banyak sekali hal yang kita bisa belajar hari ini. Bagaimana kita bisa membawa nama Yesus, kabar yang terbaik kepada semua orang. Dan seperti saya katakan tadi,
membawa kabar baik tentang Yesus luar biasa. Karena bukan itu banyak syaratnya, ketentuannya, banyak hal yang membuat beban berat dan tidak menolong kita. Tetapi apa yang itu adalah kabar yang terbaik. Yang mungkin selama ini merasa beban berat, merasa tidak sanggup, merasa bahwa tidak akan pernah boleh datang kepada Tuhan yang suci dan sempurna. Yesus menjadi solusi, Yesus menjadi jawaban, Yesus menjadi kabar baik ini yang dinanti-nantikan. Bahwa percaya bahwa Yesus yang sempurna tanpa dosa sudah mati bagimu, sudah bangkit dan mengalahkan maut dan semuanya, sudah naik ke surga, makanya Dia satu-satunya yang sanggup menyelamatkan kita. Dan itu hanya kabar yang kita dengar. Tetapi kabar itu bukan hanya kabar biasa. Mungkin kalau seperti tadi saya katakan, kalau kita dengar kabar baik tentang ada diskon, ada promo, ada sesuatu, tetap saja untuk menggunakannya, kita mungkin harus mengeluarkan uang, pergi ke sana, melakukan sesuatu. Tetapi Injil sebagai kabar yang terbaik, lebih baik lagi. Kenapa? Karena poin yang terakhir kita akan belajar hari ini adalah kabar baik itu, Injil itu, adalah gratis dan berkuasa. Nah, menurut saya ini dua hal yang paling penting. Kenapa? Untuk itu menjadi benar-benar kabar yang terbaik. Yang pertama itu hanya benar-benar kabar baik kalau itu gratis. Karena kalau itu mahal dan semua orang tidak sanggup untuk mengambilnya atau memilikinya, itu tidak kabar baik bagi semua orang. Tetapi sesuatu yang gratis, saya tahu, saya cukup lama di Indonesia. Orang Indonesia suka yang gratis-gratis lah, saya tahu lah ya. Ya, kita suka. Nah, bukan artinya yang gratis, artinya itu murahan. Keselamatan itu sesuatu yang mahal. Untuk kita terima keselamatan, Yesus harus mati bagi kita. Mahal loh, mahal tapi diberi kepada kita gratis. Jadi itu sesuatu yang mahal, tapi Yesus yang bayar, bukan kita. Wah, itu baik. Sesuatu yang tidak perlu saya hari ini atau pemirsa hari ini bayar. Saya bisa ingat ada satu hari saya keliling Indonesia dan kami tim adalah memberitakan kabar baik di depan ribuan orang. Dan ada satu orang yang mengalami mukjizat dan kesembuhan saat dia mendengar kabar baik tentang Yesus. Dan besoknya saya kembali ke rumahnya dan saya interview beliau. Dan saya tanya tentang apa yang dia alami. Dan dia begitu bersuka cita. Dia mengatakan hal seperti ini. Dia katakan, terima kabar baik, terima Injil tentang Yesus. Sungguh luar biasa. Bahkan sampai bisa diselamatkan. Sampai bisa disembuhkan. Nah, ini yang dia katakan. Dia katakan, Susan tahu nggak? Untuk mungkin saya terima satu cup atau botol kecil air mineral. Segini saja mau minum. Itu satu cup saja mau minum. Bahkan ini harus bayar. Untuk haus kadang-kadang beli aja satu cup itu. Minum air mineral aja harus bayar. Yang untuk sebentar saja. Tapi untuk menerima Yesus tidak harus bayar. Terima kesembuhan, terima keselamatan pun tidak bayar. Wow, luar biasa. Jadi itu gratis, luar biasa. Benar-benar itu menjadikan kabar baik. Tapi bukan saja karena gratisnya, tapi karena sungguh-sungguh berharga dan berkuasa. Kadang-kadang mau terima sesuatu yang gratis padahal nggak ada gunanya. Tetapi ini adalah berkuasa. Ini berkuasa untuk menyelamatkan, untuk mengubahkan. Ini yang firman Tuhan katakan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Injil adalah kekuatan, adalah kuasa yang datang kepada kita. Sanggup mengubahkan, sanggup berkuasa lakukan sesuatu yang ajaib. Karena itu mari kita masuk dalam satu lagu untuk kita nikmati dan ingat kembali apa yang Injil sanggup lakukan dalam kehidupan kita. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidupmu menjadi manusia. Di tengah gelap dunia,
selamatkanku, dan ku akan memuji namamu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Di tengah gelap dunia, terangmu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku. Amin. Dan mungkin sepanjang program ini ada pemirsa yang sampai saat ini belum pernah percaya menerima kabar baik ini. Percaya kepada Yesus yang mati dan bangkit bagimu. Dan tahu bahwa dia sudah naik ke surga dan hari ini percaya boleh menerima hadiratnya, hidupnya, kebenarannya. Dan boleh menerima keselamatan dan hidup yang kekal. Kalau ada pemirsa yang mau, tidak ada syaratnya, tidak harus bayar apapun kepada saya. Hanya saat ini perlu saja percaya, boleh mengaku dengan mulut, boleh ikut doa ini dengan saya dimanapun berada. Dengan tidak ada yang lain, boleh langsung percaya dan terima keselamatan yang datang daripada Yesus. Yang mau boleh ikut saya berdoa. Katakan, Yesus, terima kasih. Engkau mengasihi aku, sampai Engkau rela menjadi penggantiku dan mati bagiku, bangkit bagiku. Saat ini, aku percaya dan menerima Engkau sebagai juru selamat dan Tuhan dalam hidupku. Terima kasih Yesus, saat ini aku diselamatkan dengan keselamatan kekal. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Amin. Dan begitu saja, luar biasa sudah terima kabar yang terbaik. Hal yang terbaik yang ada. Gratis, berkuasa semuanya karena tentang Yesus Kristus dan apa yang dia lakukan bagi kita. Kalau ada yang baru ikut doa itu, tolong segera hubungi kami di hotline, di call center. Kami mau menanti-nantikan kabar dari para pemirsa dan semua yang lain yang mau minta doa juga. Mau dengar lagi kabar baik yang berkuasa. Boleh segera hubungi kami. Dan kita akan jumpa lagi minggu depan di program Life Unlimited.